siap baca doa. Tepuk PPK. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya siap belajar? Coba dilihat teman sebangkunya ada yang nggak masuk nggak? Faza. Ada lagi? Siapa? Ya, jadi yang nggak masuk 2 orang. Vino. Jadi 3 orang yang nggak masuk ya? Oke. Coba. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, coba dilihat bajunya rapi. Tali pinggang sudah dipasang. Sudah. Kalau sudah rapi semua, coba yang duduk yang rapi. Siap, kelas 2C. Masih ada yang berisik. Ayo duduk yang siap. Kita mau mulai belajar. Jadi kita kemarin kan udah belajar tentang apa di tema 7 subtema 1. Masih ingat nggak? Kemarin ada tentang dongeng bahasa Indonesianya. Terus matematikanya tentang Bimbingan. bukan. Ya, itu apa? Pecahan. Oke, ya pecahan. Nah, sekarang kita mau lanjut ke tema 7 subtema 2, pembelajaran 1. Ibu mau tunjukin video tapi jangan semuanya pada berisik. Kesepakatan kita kalau berisik kita gimana? Kita stop video? Ya. Jadi semuanya harus sepakat kalau kita temennya ada yang ribut ditegur. Shh, diam gitu ya. Nanti kalau nggak ibu stop videonya. Bisa dimulai? Bisa. Duduk yang rapi. Sampai belakang suaranya kedengar. Lihat di depan aja, Dafa. Apa? Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SD Negeri Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun adik-adik. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Itu tadi kebersamaan Siti di sekolahnya. Nah, ini ceritanya tentang siapa? Siti. Siti dan teman-temannya di kelas 2
SD Nusantara. Nah, ya Nusantara 1. Di sini apa? Hidup rukun itu kayak kalian sekarang, nggak ada yang berantem, nggak ada yang marah, ya kan? Ya. Jadi ini ceritanya Siti. Halo 2C. Siap? 2C. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari cerita Siti ini kita tahu kalau mereka itu hidupnya rukun. Ciri-cirinya yaitu ada kebersamaan di sekolahnya. Jadi ada kebersamaan di sekolah judulnya. Ada perbedaan, mereka tuh berasal dari berbagai suku. Mereka juga berasal dari agama yang berbeda-beda. Coba di sini yang orang Jawa siapa? Orang Lampung siapa? Orang apa lagi? Orang Sunda. Oh, ada. Nah, kalian kan? Iya. Jadi di kelas kita kan ada orang Sunda. Jadi di kelas kita ada banyak suku. Tapi kalian hidupnya rukun. Nah, itu yang dimaksud dengan kebersamaan di sekolah. Ada lagi keberagaman agama. Di sini agamanya Islam siapa? Aku. Yang selain Islam ada? Nggak ada. Apa? Agamanya? Gerald apa? Gerald agamanya Katolik atau Kristen? Islam? Ya. Berarti semuanya di kelas ini tidak ada keberagaman agama, sama semua, kebetulan Islam semua ya? Apa? Sunda itu suku. Jadi kalau yang namanya Ibu bilang kebersamaan di sekolah ada apa aja? Keberagaman dalam suku, terus keberagaman dalam agama. Jadi ada 2 tuh. Tapi dari yang beragam suku dan agama kita tetap hidup rukun. Coba tadi Ibu udah sebutin rukun itu apa? Coba Alvaro, rukun apa? Enggak, rukun itu apa? Rukun itu kayak dia nggak ada bantu. Ya, hidupnya damai. Oh, ada yang ngatur bodohnya apa? Ini mau ini juga boleh ada yang ngatur. Kita kan lanjut video ya. Oke. Ibu lanjut ya materi selanjutnya. Masih bisa nyimak? Semuanya siap? Walaupun beragam suku, beragam agama, dan berasal dari berbagai daerah yang berbeda, tetapi mereka selalu hidup rukun adik-adik. Amati gambar berikut ini. Nah, adik-adik, ini ada gambar upacara bendera yang dilakukan di sekolah. Apakah adik-adik pernah mengikuti upacara bendera? Pastinya pernah ya, setiap hari Senin kalau kalian sekolah itu biasanya kita dengar lagi upacara bendera. Setiap hari Senin, SD Negeri Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng adik-adik. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Ayo adik-adik dengarkan dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Nah, sekarang kita mau dengar fabel ikan dan burung. Ibu udah pernah jelasin fabel itu apa deh Mas Ingat? Hewan. Cerita tentang hewan. Yang pokoknya hewan. Jadi seolah-olah hewan itu bisa berbicara, ya seperti manusia ya. Coba kita dengarkan. Ibu minta yang lainnya simak, nanti Ibu ada pertanyaan. Jadi, gimana ya cerita ini? Ayo kita simak adik-adik.
Nah, ini ceritanya berjudul Ikan dan Burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja adik-adik, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandang biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk bisa terbang, agar aku bisa meraih biji-bijian itu, kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah bertebangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing berkeliaran. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil adik-adik, karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu, kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan adik-adik. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku juga tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambilkan biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung adik-adik. Akhirnya ikan dan burung ini menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, itu tadi dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung adik-adik. Nah, apa itu dongeng adik-adik? Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Nah, fabel itu cerita yang tokohnya hewan dan binatang adik-adik. Contoh dari dongeng fabel itu yang sudah kita pelajari kemarin ada kecerdikan membawa kebaikan, lalu ada bebek yang selalu hidup rukun, terus barusan kita belajar tentang ikan dan burung. Ikhwan, sabar ya. Burung, lalu kancil mencuri timun dan lain sebagainya.
Coba ibu mau tanya. Kan kita udah belajar unsur-unsur dongeng ada apa aja? Unsur dongeng ada tokoh, terus Ada watak, latar, sama amanah, ya. Jadi siapa tokoh dari dongeng tadi? Tokohnya siapa? Burung dan ikan. Kalau wataknya si ikan apa? Baik. Nah, coba tadi kan ceritanya gini, ikan sama burung sama-sama pengen, yang ikan pengen terbang untuk ngambil biji, sedangkan yang burung pengen ambil cacing-cacing. ya, yang burung kan ingin bisa menyelam ngambil cacing. Berarti mereka tidak bersyukur. Mereka bisa berenang tapi pengen terbang. Yang satu lagi yang bisa berenang tapi pengennya terbang, ya kan? Jadi sikapnya ikan sama burung apa? Tidak bersyukur. Karena sudah bisa berenang malah minta terbang. Tadi ibu bilang kan, sudah bisa mengambil cacing malah pengen bijian. Kalau latarnya di mana? Tempatnya di sungai dan perairannya, ya. Dari kalau amanah dari dongeng itu adalah pesan. Ada yang tahu pesan dari dongengnya? Ya, pesan moral. Jadi mereka di akhir itu kan saling apa? Saling membantu. Jadi yang ikan ngambilin cacing buat burung, yang burung ngambilin apa? Biji-bijian untuk si ikan. Ibu lanjut ya. Itu adalah contoh apa? Cerita di dalam itu ada unsur katakan lalu ada watak. Tokohnya tadi masing-masing tokoh itu. Nah, kita dengar yang tadi kita ada bahas. Baik hati dan suka menolong. Untuk burung ini wataknya juga sama dengan ikan ya adik-adik. Dia juga kurang bersyukur karena ingin apa? Memiliki sirip seperti ikan. Tapi burung ini juga baik hati dan suka menolong. Apa amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Nah, amanatnya atau pesannya adalah kita itu harus hidup rukun dan saling menolong adik-adik. Kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Latar dari cerita tersebut gimana? Ya, latar atau tempatnya itu di hutan dan di pinggiran sungai. Di sini ada beberapa pertanyaan yang adik-adik. Mari kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan oleh Bu Guru tadi? Siapa? Ya, tokoh dongeng. Burung dan ikan. Adalah burung dan ikan. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Tadi itu di sebuah hutan dan di pinggiran sungai ya adik-adik. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Tempat hidup cacing yang dimakan oleh burung itu di dasar air sungai. Pertanyaan berikutnya, burung ingin membantu ikan dengan cara apa? Membantu apa? Mengambilkan biji-bijian. Ayo tadi burung dengan cara apa adik-adik? Iya, dengan cara mengambilkan biji-bijian yang ada di atas pohon untuk si ikan. Lalu adik-adik, ikan ingin membantu burung dengan cara apa? Ayo. Untuk mengambil apa? Cacing. Nah, ikan ingin membantu burung dengan cara mengambilkan cacing di dasar sungai untuk burung.
Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka Apa? menjadi sahabat. Ya, saling membantu. mereka menjadi bersahabat dan saling membantu. Tepuk tangan dulu semuanya, udah betul jawabnya. Kita lanjut ya materinya. Siap? Masih bisa duduk rapih lagi? Coba yang main-main. Tepuk diam dulu. Tepuk diam. Diam. Jangan berisik. Sekali lagi. Tepuk diam. Diam ya. Jangan berisik. Bisa ya dilanjut? Bisa. Kita tunggu Raffi dulu. Oh benar sekarang. Kita lo. Rapat itu. Begitu ya adik-adik cerita tentang ikan dan burung. Adik-adik, ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Nah, di sini Kak Citra punya contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah maupun di kelas kalian. Yang pertama, kalian bisa saling membantu satu sama lain dalam proses belajar dan bersaing dengan sehat di dalam kelas. Berikutnya, tidak membedakan pertemanan, bersikap baik dan sopan kepada siapapun. Jika terdapat konflik atau masalah, senantiasa diselesaikan dengan kepala dingin. Apa itu kepala dingin, Kak Citra? Nah, Kepala dingin, ada yang tahu? Biar dia sabar. Tenang dan sabar. Kita lanjut ya. Ya, sila. Yuk. Nggak ada kepala panas. Kita lanjut ya. Bisa? kepala dingin itu berarti tidak cepat marah-marah. Aku tidak mau bermusuhan adik-adik ya. Yang keempat adalah menawarkan bantuan semampunya jika ada teman yang mengalami kesusahan. Contoh berikutnya adalah senantiasa toleran atau toleransi terhadap siswa yang beragama lain di sekolah. Yang keenam, gotong royong dalam membersihkan kelas atau sekolah. Itu adalah contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah. Tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Usaha. Contoh berikutnya. Coba. Nah, Ibu mau jelasin. Jadi kan tadi Ibu udah bilang kerukunan itu kita hidup damai. Nah, yang di sini dibahas itu yang di sekolah. Nomor satu saling membantu dalam proses belajar. Tapi kita tidak boleh mencontek. Nah, kalau mencontek itu bukan membantu. Jadi kalau membantu dalam proses belajar, misal teman kita nggak punya penghapus, kita pinjemin, itu berarti hidup rukun di kelas. Terus nomor 2, tidak membedakan pertemanan. Bener nggak itu sikap hidup rukun di sekolah? Coba nomor 3. Tadi kepala dingin Ibu udah jelasin. Anindya, coba kepala dingin apa? Anindya nggak dengar? Apa kepala dingin tadi Ibu udah jelasin? Dia bisa menyelesaikan semua masalah tanpa emosi. Ya, dia sabar. Terus yang nomor 4, menawarkan bantuan jika ada teman kesusahan. Yang kelima, coba yang kelima lihat. Toleransi. Ada yang tahu toleransi? Toleransi terhadap siswa yang beragama lain. Itu sama aja kita seperti misal teman kita ada yang beragama Islam, dia lagi puasa, beragama Hindu misalkan, dia puasa tapi kita tidak puasa, jadi kita tidak boleh mau ngejek-ngejek, ini makanan, ini mau nggak kamu, itu nggak boleh ya. Jadi kalau teman kita yang beragama lain berpuasa, ya nggak boleh ya Dava, itu namanya tidak toleransi. Yang keenam, gotong royong. Contohnya apa gotong royong membersihkan kelas? Piket. Ya.
Ya, menyapu kelas bersama, ngepel dalam piket itu salah satu contohnya gotong royong. Ya, kita lanjut ya, oke? Masih bisa duduk rapi. Coba duduk siap. Iya. Gotong royong dalam membersihkan kelas atau sekolah. Itu adalah contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah. Tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Nah, ini adalah contoh sikap hidup rukun di kelas ya adik-adik ya. Saling menghargai apabila pendapat kita berbeda dengan pendapat teman. Lalu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita harus bertutur kata yang sopan, berperilaku yang sopan, saling membantu apabila ada kesulitan, misalnya menunjukkan alat tulis apabila teman kita terlupa membawanya, makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat, lalu menjaga kebersihan kelas dengan adanya jadwal piket atau kerja bakti. Adik-adik, di kelas kita harus hidup rukun dengan semua teman. Apa sih manfaat hidup rukun dengan teman? Coba manfaat hidup rukun apa? Ya, jadi semuanya tentram, damai ya. Nah, kalau kita rukun dengan teman, ada manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, kita pasti mempunyai banyak teman. Yang kedua, pasti tidak terjadi pertengkaran. Yang ketiga, akan tercipta persatuan. Dan yang keempat, suasana kelas tetap aman dan nyaman untuk kita semua. Jadi kalian harus hidup rukun ya dengan teman-teman kalian. Siti dan teman-teman diberi tugas Nah, tadi kita udah belajar apa aja? Coba Ibu nanya. Keberagaman di mana? Keberagaman di mana? Sama tentang Nah, sekarang Ibu mau minta kita latihan. Latihannya pakai kertas selembar, coba diambil. Ya. Jadi kalau PPKM tadi kita sudah belajar tentang keberagaman di sekolah. Supaya manfaatnya apa? Manfaatnya keberagaman di sekolah? Hidup dan banyak ya. Kalau bahasa Indonesia ada belajar dongeng, unsur-unsurnya tadi lapar, terus ya ada 4 unsur dongeng: latar, tokoh, amanah, sama watak. Sekarang kita mau mengerjakan soal evaluasi. Soalnya Ibu tulis di depan. Sudah dikerjakan ya? Udah dikerjain semua? Sudah dikerjakan semua soalnya?